tentang penaksiran dan pembulatan bilangan cacah. Sekarang Ustazah akan menjelaskan penaksiran dan pembulatan pecahan. Silahkan dipahami, diperhatikan, dan dipelajari dengan baik. Hai teman-teman, kemarin teman-teman sudah belajar tentang pembulatan dan penaksiran operasi hitung bilangan cacah. Sekarang teman-teman akan belajar tentang pembulatan pecahan. Masih sama seperti yang kemarin, cuman kita di sini akan belajar tentang pembulatan pecahan. Pembulatan pecahan adalah mengubah pecahan menjadi bilangan bulat. Pembulatan pecahan biasa atau campuran dapat dilakukan kesatuan terdekat. Contohnya, bulatkan pecahan 4/5 ke satuan terdekat. Cara yang paling mudah yaitu menggunakan garis bilangan. Masih ingat dengan garis bilangan, teman-teman? Nah, ini dia garis bilangannya. Silakan teman-teman perhatikan ya. Di sebelah kiri ada angka 0. Kemudian ada pecahan 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, dan 1. Teman-teman perhatikan bahwa pecahan 4/5 itu lebih dekat dengan angka 1. Jadi, pecahan 4/5 dibulatkan ke angka 1. Mudah ya teman-teman? Contoh yang kedua, bulatkan pecahan campuran ya teman-teman. Pecahan 31/5 ke satuan terdekat. Perhatikan garis bilangannya. Di sebelah kiri ada angka 0, kemudian 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, dan 1. Pecahan 1/5 itu lebih dekat ke angka berapa? Ya, ke angka 0. Jadi, pecahan 1/5 dibulatkan menjadi 0. Yang dibulatkan adalah pecahannya saja ya teman-teman. Hasil pembulatan yaitu jumlah bilangan bulat dan hasil pembulatan pecahan. 3 1/5 sama dengan 3 ditambah 0. Berapa 3 ditambah 0? Ya, 3. Jadi, bilangan 3 1/5 jika dibulatkan menjadi 3. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara membulatkan pecahan desimal. Pecahan desimal dapat dibulatkan ke satuan, persepuluhan, atau perseratusan terdekat. Aturan dalam pembulatan pecahan desimal hampir sama dengan aturan pembulatan bilangan cacah. Perhatikan ya teman-teman. Yang pertama, jika teman-teman ingin membulatkan ke satuan terdekat, perhatikan angka persepuluhannya. Jika kurang dari 5, berarti angka berapa saja? Ya, 1, 2, 3, dan 4 bulatkan ke bawah atau dihilangkan. Jika lebih dari atau sama dengan 5, angka berapa saja? Ya, 5, 6, 7, 8, 9. Silahkan untuk dibulatkan ke atas. Yang kedua, jika teman-teman ingin membulatkan ke persepuluhan terdekat, perhatikan angka perseratusannya. Jika kurang dari 5, bulatkan ke bawah atau dihilangkan. Jika lebih atau sama dengan 5,
bisa dibulatkan ke atas. Aturannya sama ya teman-teman. Mungkin teman-teman bingung ya, apa itu perseratusan, apa itu persepuluhan? Silakan perhatikan penjelasan berikut. Di sini kita punya pecahan desimal 5,17. Nah, angka satunya itu mempunyai nilai tempat persepuluhan, sedangkan angka 7 mempunyai nilai tempat perseratusan. Sekarang perhatikan contohnya. Bulatkan bilangan desimal 5,17 ke satuan terdekat. Perhatikan ya teman-teman. 5,17 dibulatkan menjadi 5. Karena angka persepuluhannya adalah berapa? Ya, 1. 1 itu kurang dari 5. Jadi pecahan desimal 5,17 dibulatkan menjadi 5. Dibulatkannya kalau kesatuan terdekat. Kemudian, apabila pecahan desimal 5,17 dibulatkan ke persepuluhan terdekat, menjadi berapa teman-teman? Ya, menjadi 5,2. Karena angka perseratusannya adalah 7, lebih dari 5. Angka 2-nya didapat dari pembulatan ke atas. Kenapa? Karena kalau lebih dari 5, itu pembulatannya ke atas. 7 lebih dari 5 ya teman-teman. Kemudian pembulatan pecahan persen. Masih ingat ya teman-teman tentang persen? Nah, perhatikan. Pembulatan persen dapat dilakukan ke puluhan terdekat. Aturan pembulatan persen ke puluhan terdekat yaitu: yang pertama, jika angka satuan kurang dari 5, berarti berapa saja? Ya, 1, 2, 3, 4. Maka bulatkan ke bawah atau dihilangkan. Kemudian, jika angka satuannya lebih dari atau sama dengan 5, 5, 6, 7, 8, maka dibulatkan ke atas. Perhatikan penjelasan di bawah ini. Itu ada pecahan persen 45%. Puluhannya adalah ya 4, sedangkan satuannya adalah ya 5. Sekarang perhatikan contoh pembulatan pecahan persen di bawah ini agar tidak bingung ya teman-teman. Bulatkan pecahan persen di bawah ini ke puluhan terdekat. Kita di sini punya pecahan persen 45%, 76%, 81%, dan 23%. Caranya gampang sekali. 45% dibulatkan menjadi 50%. Kenapa? Karena angka satuannya 5. Jadi dibulatkan ke atas. 70% dibulatkan menjadi 80%. Karena angka satuannya 6. Juga dibulatkan ke atas. 81% dibulatkan menjadi 80%. Karena angka satuannya 1 dibulatkan ke bawah. Kemudian 23% dibulatkan menjadi 20%. Karena angka satuannya 3 dibulatkan ke bawah juga. Bagaimana teman-teman? Sudah paham ya? Sekarang kita akan masuk materi penaksiran pecahan. Masih sama dengan materi yang kemarin. Menaksir hasil operasi hitung berarti memperkirakan hasil operasi hitung. Menaksir hasil operasi hitung
dapat dilakukan dengan membulatkan bilangannya terlebih dahulu. Diingat-ingat, teman-teman harus membulatkan bilangannya terlebih dahulu, baru dihitung. Contohnya, taksirlah hasil operasi hitung pecahan berikut. Di sini kita punya pecahan 1/5 ditambah 27/8. 1/5-nya dibulatkan menjadi 0. 27/8 dibulatkan menjadi 3. Dari 2 ditambah 1 karena pecahan 7/8 lebih dekat ke angka 1. Sudah paham ya? 1/5 dibulatkan menjadi 0, 27/8 dibulatkan menjadi 3. 0 ditambah 3 adalah 3. Jadi, penaksiran hasil dari 1/5 ditambah 27/8 adalah kira-kira 3. Nah, bagaimana dengan perkalian? Sama. Dibulatkan dulu baru dihitung. Di sini kita punya operasi hitung 7/9 dikali 8/4. 7/9 dibulatkan menjadi 1 karena 7/9 lebih dekat angka 1. 8/4 dibulatkan menjadi 8. Dari 8 ditambah 0 karena 1/4 lebih dekat ke 0. 7/9 dibulatkan ke 1. 8/4 dibulatkan ke 8. Jadi 1 dikali 8 sama dengan 8. Jadi kira-kira hasil dari 7/9 kali 8/4 adalah 8. Kemudian ini ada contoh pembagian desimal. 11,5 dibagi 2,2. Kira-kira hasilnya berapa ya? 11,5 dibulatkan dulu menjadi 12. 2,2 dibulatkan menjadi 2. 12 dibagi 2, 6. Jadi perkiraan hasil dari 11,5 dibagi 2,2 kira-kira adalah 2. Sampai sini paham ya teman-teman? Bagaimana teman-teman? Sudah paham atau belum penjelasan tadi? Kalau belum paham, tidak apa-apa. Nanti teman-teman silahkan mempelajari lagi dengan mengerjakan tugas dari Ustadz-Ustadzah. Kerjakan LKS, ayo berlatih halaman 29. Tapi tidak semua ya teman-teman. Yang row 1